Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini saya lihat ceria-ceria semua ya, gembira semua ya. Pasti sudah pada sarapan semua ini. Berarti kalau sudah sarapan, artinya sudah siap untuk mengikuti pelajaran bersama Bapak? Sudah. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menghormati pemimpin masyarakat. Apa sih yang harus kita hormati dari seorang pemimpin dan mengapa pemimpin itu ada di dalam masyarakat? Nah, biar anak-anak tahu dan paham tentang pemimpin masyarakat, kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum belajar, kita mau ngapain dulu kalau sebelum belajar? Wow, cerdas, pintar semua anak-anak Bapak ini. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Gak ada. Oke, kalau gak ada yang memimpin doa, Bapak aja yang memimpin doa ya. Nanti anak-anak mengikuti Bapak untuk berdoa bersama ya. Baik, kita persiapkan diri dengan mantap dan kita hening sejenak untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu dan mohon bimbingan supaya kita dapat belajar dengan penuh semangat. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan ini kita akan belajar bersama. Kita akan lihat apa yang ada di sini. Nah, anak-anak ada 3 tokoh nih. Siapa ya? Ada yang tahu tak? Ini namanya siapa? Kalau yang ini namanya siapa, Melan? Benar sekali. Buat Melan. Kalau yang ini siapa namanya, Dika? Bapak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Bapak Prabowo itu siapa? Presiden Indonesia. Wah, benar sekali, Dika. Tepuk tangan. Kalau yang tengah siapa? Angkat tangan cepat-cepatan ya. Bunda Teresa. Wah, Bunda Teresa, benar sekali. Bunda Teresa seorang biarawan ya. Suster yang baik hati ya, susternya ya. Mau mendukung anak-anak ini, mau gendong, mau merangkul, merawat ya, susternya baik. Oke. Nah, anak-anak, kalau kita tadi sudah tahu dari ketiga pemimpin tokoh ini, tokoh masyarakat atau pemimpin masyarakat, Bapak ada pertanyaan nih. Apa bedanya pemimpin yang sombong dan pemimpin yang rendah hati? Pimpinan sombong. Ya, ini saya tangan dulu ya kalau sebelum menjawab. Ya. Pimpinan sombong nggak baik. Oh, pimpinan rendah hati baik. Oh, ya gitu. Oke, baik, terima kasih ini jawabannya. Tangan buat ini. Ada yang mau menjawab? Gak ada. Oke, kalau gak ada. Untuk menjawab pertanyaan tadi, pemimpin yang sombong dan pemimpin yang baik, kita akan belajar bersama ya. Nah, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Masa kita hari ini cuma ngumpul-ngumpul saja belajar tentang belajar cuma nongkrong, cuma ngobrol sama teman. Nah itu kan ini malah ngobrol sama teman-temannya. Waduh, ini kan gak baik. Nah, jadi anak-anak mohon diperhatikan ya, biar kita fokus belajarnya ya. Oke.
Nah, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini supaya kita lebih mengarah ke tujuan pembelajaran supaya kita paham pada materi dan bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Tujuan kita hari ini belajar yaitu untuk menghormati pemimpin masyarakat di dalam kehidupan. Mengapa kita harus menghormati pemimpin masyarakat? Supaya ya terciptanya rasa damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Nah, Bapak ada video nih tentang suatu permasalahan. Nah, kita akan menonton bareng ya. Nonton bareng dan simak video dengan seksama. Jangan ngobrol, kita perhatikan bareng-bareng videonya. Supaya nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak, bisa dijawab. Kalau dijawab, nanti dapat nilainya bagus. Mari kita tonton bareng-bareng. Siang semuanya, kamu saja mengenai kegiatan kemarin sampai ada kejadian seperti itu. Semua kegiatan kemarin atau Enggak mas, kalau kita kegiatan kemarin, saya nggak kayak gimana. Untuk udah mencoba banget sih, ada lain. Iya mas, saya juga minta banget untuk ambil ajarannya jadi mulai sampai lama-lama. memalukan sekali kalau kita capek ya jadikan terus mementingkan diri sendiri aja kalian. Fokus. Nah, tadi kan sudah ditonton kan, sudah disimak bareng-bareng kan videonya. Baik, kalau sudah kita menonton video ya, kita akan membentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya lebih gampang. Baik, kelompoknya saya akan bagi ya, Bapak akan bagi. Di sini ada 15 orang, jadi Bapak akan membaginya dalam 3 kelompok, yang dimana setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, kelompok sini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ya, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Semuanya sudah lengkap. Tapi hari ini ada yang tidak hadir? Gak ada kan? Baik, kita akan menjawab pertanyaan. Bapak membagikan kertas untuk menjawab pertanyaan itu didiskusikan ya. Nanti setiap pertanyaan. Baik, ini ada permasalahannya, ada soal-soal. Yang pertama itu, pemimpin seperti apa yang ada di dalam video tersebut? Yang kedua, diharapkan juga menjadi seorang pemimpin di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita atau cara kalian itu menjadi pemimpin yang baik di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakatnya. Baik, Bapak akan membagikannya. Silakan dikerjakan. Oke, saya rasa sudah dapat kertas semuanya. Dapat. Nah, silakan dikerjakan. Untuk itu, kayaknya sudah pada selesai semua ya. Vera, tolong dijawab untuk pertanyaan nomor 1. Pemimpin seperti apa yang ada di dalam video tadi? Oh, tidak bisa menjaga ya. Merendahkan bawahannya ya, tidak menghargai ya. Berarti pemimpinnya sombong Pak ya. Oke, terima kasih Vera. Beri tepuk tangan buat Vera. Pertanyaan nomor 2, Mela, apa yang Mela lakukan jika menjadi seorang pemimpin di sekolah? Misalnya kayak ketua kelas gitu. Jadi pemimpin yang baik, yang mau mendengarkan masukan dari teman-temannya, gak apa ya, menjawab atas kelas yang dipimpin, gitu Pak. Oh, baik, berarti Mela kalau jadi ketua kelas dia akan menjadi pemimpin yang baik.
artinya menjadi pemimpin yang rendah hati. Dia mau melayani sesamanya. Dan dia tidak ingin menjadi sombong. Dia kalau ada temannya yang susah, maka Melan akan membantu teman-temannya tersebut. Baik, terima kasih Melan. Tepuk tangan buat Melan. Nah, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kita atau cara Melan atau kita semua menjadi pemimpin yang baik di lingkungan sekitar? Melan. Dari pemimpin yang baik kita itu yang pertama tadi kan ada hati, mau misalnya ada peristiwa didiskusikan bersama-sama. Terus juga sebagai pemimpin kita nggak boleh semena-mena, nggak boleh kayak dengan pemimpin kita berkata apa ya kasar atau apa terhadap yang kita pimpin itu Pak. Baik. Kalau dari saya Pak. Baik, terima kasih Melan. Jadi kalau Melan jadi pemimpin, cara yang dilakukan itu adalah pertama menghormati sesamanya, tidak menindas, tidak berkata-kata kasar, terus melayani yang mungkin dia bisa membantu temannya yang berusaha. Baik, itu jawaban yang bagus semuanya. Nah, kita akan masuk ke materi, tetapi sebelum masuk ke materi ada bacaan kitab suci ini dari Matius. Kita akan membaca bersama-sama ya karena sama Bapak. Kita akan membacanya mulai dari Bapak aja. Pembacaan dari Injil Matius. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, apa sih makna dari bacaan dari kitab suci tadi? Yaitu mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati menurut Yesus adalah melayani. Jadi pemimpin yang sejati itu seperti yang dikatakan Melan tadi, memimpin dengan pelayanan atau melayani sesama. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kadang kita memimpin itu dengan kekerasan, artinya memimpin dengan kemauan sendiri, dengan keuntungan sendiri, tidak melayani sesamanya. Jadi kalau pemimpin yang melayani itu artinya pemimpin yang rendah hati, suka menolong, suka membantu teman yang mungkin sedang susah, seperti itu. Terus pemimpin yang baik bukanlah yang mencari kekuasaan, kehormatan, tapi yang bersedia mengabdi dan berkorban demi kebaikan orang lain. Pemimpin yang baik itu bukan mencari kekuasaan. Jadi bukan mencari kekuasaan, artinya di sini pemimpin akan berusaha melayani sesamanya dan dengan mengorbankan dirinya. Seumpama kalau si Fanny menjadi ketua kelas, dia akan membantu mengkoordinasi guru, bantu koordinasi guru. Artinya di sini Fanny akan mengatur teman-temannya untuk diam dan hening ketika belajar supaya tidak menjadi keributan di dalam kelas. Nah, untuk mengikuti teladan Yesus yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi umat manusia. Nah, di sini ada tokoh teladan pemimpin yang sejati, yaitu siapa? Yesus. Nah, Yesus ini adalah pemimpin yang sejati. Kenapa dia dikatakan pemimpin yang sejati? Karena dia memberikan seluruh hidupnya untuk umat manusia dengan apa? Dengan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia rela loh menderita, dia rela loh disalib. Wah, kalau Bapak jadi Yesus itu sudah nggak kuat ya kalau disalib terus dihukum cambuk kayak gitu. Mungkin Bapak kan merasa sudah kayak rasa mau mati sebenarnya. Nah, tetapi Yesus dengan rendah hati, dia mampu menyelesaikan tugasnya untuk melayani seluruh umat manusia dengan wafat di kayu salib demi pengampunan dosa umat manusia. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menghormati pemimpin? Ya pertama, karena mereka bekerja untuk kebaikan bersama. Nah, pemimpin yang baik itu
dia tidak bekerja sendirian, dia tidak bekerja untuk eh, keuntungan pribadi. Jadi dia bekerja untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi pemimpin yang sejati itu seperti yang dicontohkan tadi Yesus, dia rela mengorbankan dirinya. Jadi kalau pemimpin yang sejati, dia melakukan kebaikan tanpa rasa rasa pamrih lah. Kalau dibilang gitu, ketika dia membantu menolong sesama, seumpama suster, semua Vera kalau punya kayak uang, terus temannya nggak punya uang, ketika Vera dengan temannya belanja atau beli jajan bareng, sedangkan Vera mampu membeli permen dua, yang satu tidak mampu beli permen. Nah, di situ Vera menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana? Dengan cara memberikan satu permen kepada temannya, dengan berbagi kebaikan bersama. Nah, itu yang disebut jadi pemimpin yang sejati. Nah, terus Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati sesama. Itu juga menjadi menjadi poin penting bagi pemimpin. Pemimpin itu harus menghormati, tidak menindas. Semua kalau saya, Bapak sebagai guru, terus kalian sebagai anggota Bapak, kalau Bapak memimpinnya dengan keras, cuma kalau kalian mengerjakan pekerjaan rumah dengan pekerjaan apa ya, mungkin kalau Bapak berikan tugas-tugas dari Bapak, mungkin kalian akan merasa tertindas karena tugas yang Bapak berikan itu banyak kali, terus membuat kalian merasa tertekan. Nah, itu kan pemimpin yang tidak menghormati sesamanya. Jadi ketika memberikan tugas, Bapak harus memperhatikan seberapa kemampuan dari anak-anak supaya tugas itu tidak membebani anak-anak. Nah, siapa pemimpin masyarakat? Nah, pemimpin masyarakat adalah orang yang dipilih langsung maupun tidak langsung untuk melayani masyarakat. Contohnya siapa kalau pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia ini? Presiden. Terus siapa lagi? Gubernur, betul. Terus bupati, wali kota, terus DPR juga. Oke. Nah, itu pemimpin yang dipilih secara langsung. Kalau pemimpin yang tidak langsung, itu siapa? Seperti siapa? Paus. Ya. Paus itu dipilih oleh beberapa uskup ya, kardinal ya. Jadi umat tidak memilih. Nah, pemimpin yang baik selalu menggerakkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi, pemimpin yang baik selalu melayani masyarakat dengan tulus hati. Jadi, pemimpin itu memberikan contoh, tidak hanya memerintah. Ya, kalau pemimpinnya nggak baik itu cuma menyuruh-nyuruh atau memerintah. Kamu kerjakan kayak semua liga, tolong kerjakan itu ya, sapu kelas ini dengan baik. Nah, tetapi dia guru tidak memberikan contoh bagaimana cara menyapu yang baik, bagaimana cara memegang alat untuk mengumpulkan sampah yang baik. Nah, adapun anak-anak, cara menghormati pemimpin masyarakat, yaitu mendengarkan nasihat mereka. Contohnya, ini ketika anak-anak di rumah ya, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak, maka nasihat tersebut harus didengarkan dengan baik. Jangan membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena orang tua itu wakil dari Allah. Nah, terus juga kalau ketika orang tua memberikan sesuatu, memberikan sebuah makanan atau memberikan barang seperti baju, pakaian, handphone, kalian harus mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur. Nah, jangan lupa untuk berterima kasih karena orang tua sudah memberikan apa yang menjadi suatu keinginannya atau suatu barang yang dia miliki untuk anaknya. Jadi itu adalah pemimpin yang baik. Nah, juga tidak mengganggu saat mereka bekerja. Nah, di sini siapa anak? Adakah anak-anak yang di sini ketika temannya sedang belajar ada yang mengganggu gitu? Siapa? Ada siapa? Penny. Penny sering ganggu temannya ya kalau sedang belajar ya. Oh,
still bangsa dia ya. Jadi Feni, jangan gitu ya Feni ya. Itu tidak baik loh Feni. Itu bukan cara menghormati pemimpin masyarakat atau bukan cara menghormati sesama kita. Jadi kalau Feni seperti itu harus harus berubah ya Feni. Menjadi yang baik supaya dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, terus yang terakhir berdoa untuk mereka. Itu cara menghormati yang sederhana sih sebenarnya, tapi ini penuh dengan makna. Ini sangat-sangat penting. Ketika kita berdoa untuk mereka pemimpin, seumpama si Sutini itu berdoa untuk pemimpinnya, pemimpin umat seperti Romo. Sutini mendoakan Romo supaya sehat selalu, supaya sejahtera, supaya lebih damai, dan supaya Romo itu bisa memberikan pelayanan di gereja dengan baik. Nah, itu berkat bagi kita semua. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menerapkan apa yang kita ketahui tadi cara menghormati pemimpin masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, di sekolahan. Anak-anak dapat mendengarkan dengan baik saat guru atau kepala sekolah memberi pengarahan serta mengikuti aturan yang telah dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi anak-anak, kalau kalian di sekolah, kalian harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh guru kalian. Jadi kalau semua di sini peraturannya tidak boleh makan saat jam pelajaran. Anak-anak harus mentaati peraturan tersebut. Terus yang kedua, tidak boleh membawa barang-barang terlarang. Seperti apa? Barang-barang terlarang. Senjata tajam, terus obat-obatan terlarang, gitu ya. Nah, itu tidak boleh dibawa. Anak-anak itu jadi aturan bagi sekolah. Itu aturan itu sebenarnya kita buat apa tuh? Ya buat kesejahteraan bersama, buat kedamaian bersama, buat ketentraman, kenyamanan, supaya kita kalau belajar lebih nyaman dan tenang, serta bisa menangkap materi apa yang dijelaskan oleh anak-anak. Mau diperhatikan ya materi yang disampaikan Bapak ini. Oke, kita akan nengok juga bagaimana cara kita menerapkan di dalam lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal kita. Anak-anak di sini bisa menghormati ketua RT atau RW. Anak-anak tahu nggak ketua RT kalian siapa, ketua RW kalian siapa? Sudah tahu? Wah, keren sekali loh. Keren sekali loh. Masih kelas SD, kelas 3 SD sudah tahu ketua RT sama ketua RW itu sudah bagus. Itu salah satu cara menghormati sesama, salah satu cara untuk menghormati pemimpin dengan cara mengetahui siapa ketua RT-nya, siapa ketua RW-nya, itu sudah sangat luar biasa bagi menurut Bapak ya. Nah, terus selain RT dan juga kepala desa dan tokoh masyarakat. Nah, kalau kita ketemu Pak RT atau Pak Kades, Pak RW, kita harus apa? Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita harus ngapain? Bersalam. Oke. Hormat. Ya, itu betul sekali. Nah, anak-anak kita akan melakukan diskusi kelompok ya setelah mendengarkan ini. Kan kelompoknya tetap 3 kelompok yang terdiri dari 5 tadi. Jangan berubah. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada. Nah, nanti setelah anak-anak menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi pada lembar jawaban atau lembar kerja, nanti anak-anak maju ya bersama-sama kelompoknya untuk mempresentasikan hasil apa yang telah dipelajari pada hari ini. Oke, setelah supaya apa? Supaya kalian benar-benar paham materi yang telah diberikan Bapak dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini Bapak rasa sudah cukup ya materinya ya, karena sudah menunjukkan pukul sudah mau pulang, pukul jam 12 siang. Jadi kita akhiri saja materi hari ini. Tetapi sebelum Bapak mengakhiri, Bapak minta salah satu untuk mengetahui atau menyimpulkan materi hari ini. Felis, materinya hari ini apa aja, Felis?
yang tadi kita pelajari bersama-sama 3 poin. Seorang pintar Ya. kalau yang sana. Baik, jadi kalau jadi pemimpin kita harus menghormati sesama, jangan menindas, terus harus mempunyai sikap yang rendah hati dan mampu melayani sesama. Jadi anak-anak, menghormati pemimpin masyarakat itu terkadang menjadi hal yang sangat tidak mudah bagi kita semua. Jadi kita harus belajar bareng-bareng. Nah, menghormati pemimpin adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Itulah cara Tuhan untuk menghormati sesamanya itu dengan memilih atau memberikan tokoh teladannya yaitu Yesus Kristus tadi. Nah, terima kasih semuanya pada hari ini telah dengan senang hati, dengan ceria mengikuti pembelajaran bersama Bapak, dan kini saatnya kita pulang. Sebelum pulang kita akan berdoa bersama. Oke, untuk doa Bapak akan yang memimpin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi bekal bagi kami. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.